Oke. Udah connect lagi ya, sorry ya ada gangguan teknis. Nih, Jadi kita lanjutin sampai mana tadi Mbak? Cara perhitungan NAV. Ya, nah teman-teman banyak banget nih yang sering komen tanya ke Sumin, kalau beli reksadana saham dapat dividen apa enggak? Kalau beli reksadana obligasi dapat pembagian kupon apa enggak gitu. Jadi sebenarnya di reksadananya dapat teman-teman. Ya, teman-teman juga secara tidak langsung juga menikmatin pembagian dividen dan kupon, tapi di reksadana tersebut dihitungkan penerimaan kupon, penerimaan dividen itu masuk dalam perhitungan NAV ya, harian ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ada juga ya reksadana yang langsung bagiin, tapi kalau produk kami yang di Sukor rata-rata langsung semua dimasukin ke perhitungan NAV harian kami ya. Gitu. Direinvestasikan Tapi istilahnya. Tapi ada yang nanya loh Tovan, NAV ini apa? Ada juga mungkin yang tanya, NAV ini apa? Atau NAB ya dalam bahasa Indonesia. Betul, ya. itu nilai aktiva bersih ya. Itu bahasa Jawanya ya. Kalau bahasa Jawanya nilai net asset value ya. Jadi itu perhitungannya adalah aset bersih dari semua reksadana ya, di nilai aset pada tutupan hari itu dikurangin oleh kewajiban dari reksadana tersebut yang harus dibayar. Kewajibannya maksudnya apa nih ya? Seperti manajemen fee, biaya kustodian, ya biaya transaksi, apa. Kemudian asetnya ya tadi isinya bisa saham ya, bisa obligasi ya. Itu setiap hari kan mengikuti pergerakan pasar ya, dan juga ada akumulasi bunga ya, misalnya tadi pendapatan dividen, akumulasi kupon itu masuk ke kenaikan nilai aset tiap harinya. Nah itu yang hitung siapa Mbak? Hitung Bank Kastedi. Jadi itu di setiap hari, setiap malam ya. Kenapa baru keluarnya malam nih? Pasti pada nanya ya, karena memang nunggu tutupan hari, kemudian Bank Kastedinya baru ngitung ya, ngasih laporan ke kitanya sekitar jam 7 jam 8 sih biasanya seperti itu. Jadi teman-teman mohon bersabar ya kalau NAV-nya belum keluar. Kadang-kadang ada yang nanya nih, wah si Sukor belum keluar nih, yang lain kok udah keluar gitu. Itu tergantung dari seberapa banyak transaksi juga nih sahabat Sukor. Kenapa? Karena kan kalau transaksi banyak ya otomatis kan ada membutuhkan waktu ya untuk Bank Kastedian ini menghitung. Karena kan semakin besar juga volumenya, mungkin jumlah transaksinya juga lebih banyak. Jumlah efek yang dibeli juga makin banyak, jadi mohon bersabar. Tapi ada kok batasannya di mana memang di hari itu harus dipublish. Cuman ya bisa jadi jamnya beda-beda. Nah, tadi ngebahas mungkin kita balik lagi nih. Takutnya teman-teman belum tahu ada berapa sih jenis reksadana. Reksadana terbuka dulu ya kita ngomongnya ya. Jadi reksadana nih ada dua nih sebenarnya sahabat Sukor. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kita hari ini bahas yang reksadana terbuka. Terbuka artinya apa? Bisa dibeli kapan saja, bisa dijual kapan saja juga, selama jumlah unitnya masih tersedia. Nah, jadi ada berapa nih jenisnya nih Tovan? Jadi ada reksadana saham, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, dan juga reksadana pasar uang. Jadi ada 4 tipe reksadana terbuka yang umumnya ada di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Boleh, ya. Jadi reksadana pasar uang itu apa? Kalau namanya aja pasar uang, isinya memang harus 100% instrumen pasar uang dalam negeri, ditambah atau deposito dan atau ada yang namanya obligasi atau efek bersifat utang ya. Jadi bisa obligasi, bisa sukuk yang diterbitkan di bawah 1 tahun jangka waktunya, atau sisa jatuh temponya di bawah 1 tahun. Nah, banyak yang nanya nih. Jadi gimana nih? Kayaknya banyak banget nih ketentuannya. Betul. Istilahnya kok rumit banget ya Mbak. Betul. Jadi instrumen pasar uang itu intinya ya Mbak ya, mungkin kalau disederhanain itu termasuk juga obligasi yang sisa jatuh temponya di bawah 1 tahun. Jadi reksadana pasar uang nggak bisa tuh beli ori 19 bisa nggak Tovan nih? Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jatuh temponya masih 3 tahun lagi. Tapi kalau nanti di 2024 kali ya Mbak ya, jatuh temponya di bawah 365 hari bisa aja boleh beli. Kalau misal menarik nih ya buat kita masukkan ke dalam portofolio. Jadi kayak gitu. Selain itu ya macam-macam ada disebar, kita taruh di deposito perbankan ya. Nah mungkin saking basic, karena ini basic ya, kita mau tanya, banyak yang nanya juga. Oke, berarti tadi isinya bisa deposito, bisa obligasi, bisa sukuk semuanya di bawah 1 tahun gitu ya, atau mungkin
suatu hari kalau ada SBI lagi gitu ya misalnya ya. Terus jadi gimana nih bisa dapat returnnya tuh dari mana? Nah kita balik lagi returnnya. Returnnya balik lagi dari pendapatan kupon juga, dan juga mungkin kalau misal ada kenaikan harga dari obligasi, tapi jarang sekali ya Mbak ya, karena biasanya kita amortisasi ya. Sudah tinggal sebentar ya. Jadi kalau tinggal sebentar biasanya pergerakan harganya udah nggak banyak. Udah stabil juga sudah sih. Jadi stabil. biasanya ya gitu. Nah, cocoknya buat siapa nih berarti? Nih, nah, reksadana pasar uang ini cocoknya buat teman-teman yang butuh liquidity ya. Untuk investasi jangka pendek atau mungkin untuk duit parkir aja nih. Karena lumayan banget ya teman-teman, lihat sendiri ya dari kinerja produk reksadana pasar uang kami ya. Dan juga settlement transaksinya ya sangat menarik buat teman-teman yang mungkin lagi nunggu marketnya, misalnya yang sering trading saham ya Mbak, nunggu marketnya koreksi, atau mungkin lagi ada duit nganggur nih belum akan dipakai seminggu ya atau 3 hari gitu kan, bisa taruh di reksadana pasar uang. Karena buat teman-teman tahu sendiri ya bunga deposito Mbak sekarang udah berapa turun terus ya. Sekarang udah tinggal 3%-an, potong pajak pula ya. Sedangkan reksadana pasar uang terutama untuk Sukor Invest Money Market Fund dan juga Syariah Money Market Fund masih bisa kasih 5%-an ya, so far. Target kita masih di 5%, jadi masih lumayan oke buat teman-teman gitu. Jadi settlement pun juga dalam cuma T+1 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mau cairin hari kasih perintah hari ini sebelum jam 1 ya, itu besoknya udah cair ya. Gitu. Oke, sekarang jenis kedua nih. Yang kedua adalah pendapatan tetap. Nah, pendapatan tetap nih banyak juga yang nanya. Dipikir yang namanya pendapatan tetap itu yaitu tadi dapat mengasih memberikan pendapatan yang tetap terus gitu loh. Terus juga NAV kenaikannya tetap terus. Betul. Waduh. Nah, ini banyak juga nih yang nanya gitu ya. Apa sih yang disebut kenapa namanya pendapatan tetap? Jadi atau fixed income. Ya, income? ini istilahnya sebenarnya gara-gara istilah dari Amerika sih. Betul. Ya, obligasi itu kalau di istilah financial Amerika pakai namanya fixed income ya. Kalau di terjemahkan ke bahasa Indonesia begitu aja memang jadinya pendapatan tetap, tapi sebenarnya itu obligasi. Maksudnya pendapatan tetap di situ adalah di mana aset tersebut memberikan ya arus cash flow yang tetap seperti bunga rutin tiap bulan, 3 bulan atau periodically lah. Jadi seperti itu. Tergantung isinya ya. Jadi gitu. Oke, jadi kita ulang ya, kalau untuk reksadana pendapatan tetap itu minimal 80% harus ada di efek bersifat utang. Jadi bisa apa? Bisa obligasi, bisa juga mungkin sukuk gitu ya, atau kalau yang pemerintah tuh namanya SBSN, PBS gitu ya, atau mungkin kayak tadi ORI, sukuk RI gitu ya, bisa macam-macam. Minimal harus 80%. Nah, banyak nih yang nanya juga nih. Kalau misalnya ini agak-agak ke market sedikit gitu ya. Wah, boleh. Nih, banyak nih yang nanya. Banyak banget nih, Sumin mungkin juga udah capek nih jawabnya juga nih. Kenapa sih Sukor Invest Bond Fund turun gitu? Ya kan? Banyak nih sekalian nih kita bahas. Hari ini cuman saya kasih spoilernya aja ya. Untuk cerita panjangnya tunggu sesi berikutnya minggu depan langsung sama fund manager ya mungkin ya Mbak ya. Gitu langsung bahas ekonomi. Nah, kenapa Sukor Invest Bond Fund turun belakangan ini? Ya karena memang pertama ada kenaikan US Treasury ya, kenaikan imbal hasil obligasi Amerika yang sebagai ekspektasi akan adanya naiknya inflasi. Jadi kalau pendapatan tetap itu aset kelas obligasi itu sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga, terhadap pergerakan inflasi dan juga perubahan kebijakan terutama moneter ya, Bank Sentral Dunia dan sebagainya, Bank Sentral Indonesia pun juga seperti itu. Jadi ada perubahan seperti itu sehingga persepsi orang terhadap obligasi itu kemungkinan ke depan akan terbit bunga yang lebih tinggi atau yield yang akan naik. Jadi justru untuk sekarang banyak fund-fund asing dan juga pelaku pasar itu lagi take profit dulu obligasinya. Itulah kenapa harga obligasi juga turun. Ya kan, bond fund kan juga invest di obligasi pemerintah yang bayar, di mana itu kan obligasi yang cukup liquid dan banyak diperdagangkan di pasar ya. Jadi itulah kenapa Sukor Invest Bond Fund lagi lumayan terkoreksi kemarin. Tapi tenang aja teman-teman, Sukor Invest Bond Fund dibandingkan kompetitornya juga masih kinerja lebih baik, dan juga kalau dibandingkan sama tolak ukurnya, koreksi Sukor Invest Bond Fund masih cenderung lebih rendah ya. Karena kenapa bisa begitu? Karena fund manager kita cukup aktif pengelolaannya
yaitu dengan memendekkan durasi portofolio obligasi kami. Nah, semakin panjang durasi obligasi itu semakin sensitif terhadap pergerakan harga pasar. Nah, kalau misal keunggulan portofolio strategi kami sekarang dengan durasi yang lebih pendek, jadi tidak akan se-volatile pergerakan harga pasar obligasi ya. Jadi mungkin kita lihat obligasi mungkin masih akan ada koreksi kecil ya kira-kira untuk sampai kuartal ini gitu. Jadi teman-teman kalau selama fokus masih jangka panjang, tenang aja ya. Kalau teman-teman lihat grafik bond fund, grafik mungkin reksadana apapun juga kalau lihat jangka panjang itu kinerjanya masih cukup oke. Ya, oke. Itu tadi nomor 2 ya. Nanti mungkin kita ada tanya jawab ya, nanti kita lihat ya. Wah, ini ada yang nanya stable fund loh Mbak. Wah, ini yang lagi trending banget nih di fund kita. Nanti kita bahas ya teman-teman ya. Nanti mungkin juga ada yang sesi berikutnya yang untuk istilah-istilah mungkin durasi kita bisa bahas juga ya. Boleh. Itu nanti tenang aja teman-teman, pantau terus IG live kami dan akun IG kami ya, karena akan banyak sesi-sesi yang menarik ya. Jadi teman-teman pasti kita akan sharing ilmu, sharing insight, sharing view market dan juga sharing tips and tricks juga. Oke, tadi udah nomor 2 nih ya. Sekarang nomor 3 adalah reksadana campuran. Nah, kalau campuran itu beda lagi nih teman-teman. Tadi kan sudah ada pasar uang, kemudian ada pendapatan tetap. Kalau campuran itu masing-masing kelas aset, jadi baik itu di saham, baik itu di efek pendapatan tetap atau efek bersifat hutang. Kemudian satu lagi yang money market itu masing-masing maksimal 79% maksimal. Dengan syarat harus di dalam portfolio itu harus ada efek ekuitas atau saham dan efek bersifat hutang. Jadi nggak boleh di posisi 0. Misalnya marketnya lagi kurang bagus gitu. Jadi 100% kita taruh. Nggak boleh parkir dong, harus. Nggak boleh. Harus benar-benar kerja harus ya. Ada. Jadi biar harus kerja ada, ya, betul. biar mantau market terus ya. Ya, nah itu dilihat di mana? Itu ada di fund fact sheet atau prospektus juga ada. Jadi misalnya ada tulisan ini 1 sampai 79. Minimal harus ada 1% nih di saham. Nggak boleh nggak? 1 sampai 79% efek bersifat utang. Harus ada juga 1. Jadi nggak boleh nih kita istilahnya 0% deh. Benar-benar harus ada penempatan ya di aset apapun ya, Pak. Nggak boleh benar-benar. Jadi nggak boleh nih istilahnya lupa atau beli obligasinya, nggak boleh. Nah, itulah sebabnya si fund manager ini dan di manajer investasi ini ya, kita benar-benar harus jaga itu supaya kita melihat KIK dan prospektus. KIK tuh kontrak investasi kolektif ya, sahabat Sukor. Jadi ketentuan kebijakan investasi itu harus kita jalankan. Nah, yang terakhir adalah reksadana saham nih. Teman-teman pasti udah tahu lah kalau reksadana saham ya, isinya harus diinvestasikan minimum 80% dari aktiva bersihnya itu ke aset saham ya. Jadi tergantung kebijakan dan strategi masing-masing produk reksadana saham tersebut ya, arahnya mau pakai list saham dari AQ45 atau dari Kompas 100 atau mungkin indeks 30 atau 80 gitu. Jadi teman-teman tahu nggak ada namanya juga reksadana saham yang berbasis indeks dan juga dengan manajemen aktif ya. Nah, kalau Sukor Invest Equity Fund, Maxi Fund dan Syariah Equity Fund itu adalah reksadana saham yang dikelola dengan aktif ya teman-teman. Oke. Nanti kita mungkin get back ke itu ya, tapi sementara kita jawab dulu nih, ada beberapa pertanyaan ya. Satu dari Azarok. Kayaknya nih teman-teman ini yang mantau udah pada expert nih Mbak ya pertanyaannya. Pertanyaannya lumayan, ini nih, banyak yang bukan pemula juga nih ya. Oke, pertanyaan pertama dari Azarok. Expenses ratio Sukor Invest Syariah Equity Fund 4,85 saat ini. Kenapa? Nah, ini kayaknya banyak nih yang nanya expense ratio nih ya. Jadi expense ratio itu sebenarnya apa sih ya? Rasio pengelola cost kita ya dalam pengelolaan fund kami terhadap jumlah aset ya. Jumlah aset. Atau AUM ya, atau dana kelolaan dari reksadana tersebut. Jadi expense-nya apa aja? Itu tadi manajemen fee ya, gaji kita Mbak. Bukan kita buat gaji kita gitu, buat gaji fund manager dan sebagainya, gaji karyawan support ya. Satu, kemudian juga Bangka Sedih kan yang nyatet dan apanya yang mengelola, yang mengadministrasikan. Betul, itu juga kita bayar ke Bangka Sedih, ada biayanya. Kemudian transaksi fee ya, maksudnya di sini adalah
kan kita jual beli saham pakai broker ya teman-teman, ya itu atau kita jual beli obligasi ya. Itu ada fee brokernya, jadi itu ya. Termasuk biasanya sebenarnya ada yang namanya out of pocket expenses nih sahabat Sukor. Jadi kayak contoh setiap kali kita terima dividen itu kita ada pembayaran meskipun nggak besar gitu ya, atau misalnya ada rupo atau ada pemanggilan yang itulah ya. Pokoknya jadi seluruh pengeluaran ya Mbak ya, dihitungkan yang terkait dengan oleh reksadana tersebut ya. Jadi itu. Nah, pertanyaannya pasti tadi itu kenapa bisa tinggi nih? Nah, jadi teman-teman kalau semakin tinggi expense rasionya berarti pengelolaannya itu semakin aktif ya, dari antara tradingnya atau mungkin dari manajemen fee-nya mungkin tinggi ya, itu juga bisa. Nah, kenapa biasanya sih ya reksadana saham itu cenderung expense rasionya akan lebih tinggi karena kan tradingnya sering ya kayak gitu. Kemudian mungkin juga ada IPO dan sebagainya gitu gitu kan. Jadi seperti itulah. Nah, mungkin banyak nanya nih. Jadi kalau yang bagus yang tinggi atau yang rendah? Nah, yang bagus atau tingginya itu relatif ya teman-teman ya. Sama lah teman-teman kayak naik mobil ya. Naik mobil yang makin kencang tentunya bensinnya makin boros begitu. Jadi begitu. Tapi balik lagi teman-teman harus jeli ya. Kalau misal suatu reksadana tersebut expense rasionya tinggi tapi kinerjanya jelek, mungkin teman-teman harus mempertanyakan itu. Berarti fund manajernya gimana tuh ngelolanya? Biayanya mahal tapi kinerjanya jelek. Tapi kalau teman-teman ada reksadana yang expense rasionya tinggi tapi diikutin dengan kinerja yang tinggi, berarti sebenarnya tapi kalau misal teman-teman nemu reksadana saham atau reksadana yang kinerjanya bagus kemudian expense rasionya rendah, itu lebih bagus lagi teman-teman ya. Jadi balik lagi relatif. Nah, ini mungkin udah ditunggu-tunggu nih Mbak. Saya equity fund, kenapa expense rasionya 4,85? Jadi mungkin memang sejak awal tahun ini, di awal tahun terutama untuk Januari dan mungkin akhir tahun juga Desember, kita ada lakukan rebalancing portfolio ya. Jadi kita transaksi untuk saham, kita akan pilih tema saham sektor apa yang lebih bagus untuk tahun ini. Jadi wajar ada kenaikan, mungkin ada kenaikan sedikit ya di expense ratio kita di awal tahun. Jadi tenang aja teman-teman, meskipun kita kelola dengan aktif, tapi portofolio kita konstruksinya untuk jangka panjang ya. Betul. Jadi tunggu aja, sabar, fokus untuk investasi jangka panjang ya teman-teman. Fokus dengan horizon dan tujuan investasi sahabat Sukor ya. Oke. Tadi kita sudah ekspektasi. Tapi gini, Tovan, mungkin ada juga yang tadi kan sempat kita bahas sedikit ya tentang reksadana indeks ya. Jadi apa sih bedanya di Sukor ini? Apakah ada reksadana indeks? Dan bedanya dengan kalau misalnya nggak ada, bedanya apa? Ya. Jadi di Sukor ini kami belum ada nih reksadana indeks. Jadi kapan ada Mbak? Kita ada. Waduh, langsung ditembak. Ya udah banyak yang nunggu soalnya Mbak. Jadi Mbak Loli ini yang dapurnya yang nyiapin wadah-wadahnya nih kapan untuk pembikinan produk reksadana gitu. Jadi untuk tahun ini memang kita berencana untuk reksadana indeks sih kemungkinan belum. Kita ada rencana untuk reksadana yang berbasis ESG atau sustainability fund gitu ya. Jadi sekarang kan sedang trending juga ya yang berbasis kan kita ada tujuan ya sustainability atau berkelanjutan ya, pembangunan berkelanjutan. Kemudian banyak juga yang nanya nih, pasti ini termasuk ada nih dari No Boys Band, pendapatan tetap syariah, itu juga kita ada plan untuk membuatnya. Nah kalau untuk indeks, kenapa sih kita saat ini belum ada rencana dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat tuh dalam beberapa quarter ini ya, karena memang Sukor ini lebih ke reksadana dengan active management. Ya. Nah, active management tuh gimana, boleh cerita nggak? Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan intinya ya. Bedanya kalau reksadana yang indexing itu pengelolaannya lebih mirip ngikutin indeks aja. Komposisi saham, ya pilihan sahamnya itu sama. Misal jadi ada LQ45. Ya. Reksadana ABC LQ45, indeks LQ45. Jadi isi reksadana saham tersebut akan sama plek sama LQ45. Mimicking ya istilahnya Mimicking. Jadi secara pembobotannya misal di situ ada BBCA, Astra berapa sekian persen, reksadananya akan ngikutin secara harus dibeli semua ya. Betul, harus dibeli semua. Nah, ini ada juga yang nanya, bedanya sama Sukor Invest Equity Fund. Tulisannya kan juga 50% LQ45. Nah, boleh cerita sekalian nih Tovan. Bedanya Mbak ya, sekalian juga menjawab aktif manajemen. Memang kita ada sedikit mengikuti indexing tadi LQ45, tapi kita istilahnya adalah aktif indexing.
dari LQ45 tersebut kita tetap pilih dari 45 saham tersebut mana saham yang valuasinya masuk kriteria kami. Jadi nggak harus 45-45 yang diambil nih ya, mungkin banyak yang masih dibeli. salah nih. Jadi kita pilih dari LQ45 tersebut saham-saham yang valuasinya bagus, potensi pertumbuhan untuk 2-3 tahun ke depannya bagus. Jadi itu, tapi tetap kita harus minimum 60%, ya kita investasikan dari dana kelolaan kita investasikan ke pilihan saham-saham LQ45 tersebut. Dan tentunya tetap akan kita kelola dengan aktif ya teman-teman. Kalau misal ada perubahan fundamental, perubahan siklus pasar, tentunya kita akan rebalancing portofolio kami. Nah, berarti gini, kalau aktif, kalau yang tadi nih, yang index fund, berarti dari segi pengelolaan harusnya kan relatif lebih pasif. Betul. Ya. Berarti dari segi manajemen fee juga lebih kecil lebih rendah. Karena jadi jangan fund manajernya paling cuma ngelihat aja nih ada perubahan nggak dari sisi komposisi indeks. Jadi cuma itu doang gitu. Jadi kalau di manajemen aktif manajemen ya itu selain ada pengelolaan komposisi, kita juga lakukan research. Nah, jadi seperti itu bedanya. Ada research, kemudian komposisinya, sektornya, ya banyak yang harus dikelola nih sahabat Sukor, bedanya itu. Kemudian makanya juga posisi harian di market juga kita lihat juga Mbak ya, jadi benar-benar aktif pantau tiap hari nih. Jadi jangan heran nih, kok yang sana 0,5-1% misalnya, sama-sama reksadana saham nih, kok yang ini 3,5 gitu. Ya karena pengelolaannya beda, yang dituntut juga beda gitu. Oke, next dari Dan X Rally. Jadi RDPT sama dengan RD obligasi. Jadi tadi kan reksadana pendapatan tetap gitu ya. Jadi pendapatan tetap tadi terdiri atas minimal 80% dari efek bersifat utang. Efek bersifat utang tuh sebenarnya macam-macam. Ada obligasi, ada sukuk, sebenarnya ada juga yang namanya MTN, tapi per tahun 2018 ya memang kita sudah tidak boleh ada MTN. Jadi reksadana boleh ada untuk reksadana pasar uang dan reksadana terproteksi tidak boleh ada MTN-nya. Reksadana pendapatan tetap sebenarnya boleh nih Tovan, tapi syaratnya panjang. Minimal ratingnya AA, kemudian di rating setahun sekali, kemudian juga sektornya harus ada yang dari financial sector atau emitennya harus sudah TBK gitu. Jadi macam-macam kriteria banyak. Nah, kalau di Sukor sendiri memang kita tidak ada yang ada MTN-nya, dari zaman dulu juga nggak ada nih. Jadi ada aturan itu nggak ngaruh gitu. Ya, jadi kita biasanya memang langsung aja ya obligasi pemerintah, obligasi BUMN, korporasi. Dan dalam pengelolaan juga kita tergantung nih. Jadi kan tadi ada reksadana Sukor Invest Bond Fund. Nah, ini ada juga yang nanya nih, Rest. Jelaskan stable fund. Apa bedanya bond fund sama stable fund? Kan sama-sama nih. Iya, reksadana pendapatan tetap. Nah, ini adalah salah satu reksadana yang kita luncurkan ya, belum lama ini. 1 tahun ya, udah 1 tahun ya. Dan kinerjanya lumayan oke ya teman-teman. Memang isinya sama-sama pendapatan tetap, tapi kok pergerakannya bisa beda, karakternya bisa beda. Gitu. Jadi teman-teman mungkin harus mengenal ulang tentang reksadana bond fund, Sukor Invest Bond Fund. Itu isinya adalah mayoritas obligasi pemerintah dan juga obligasi korporasi yang jangka panjang, yang lebih menengah ya, jangkanya 3-5 tahun gitu. Jadi terutama untuk obligasi pemerintah, pergerakannya itu sangat volatile, pergerakan harga, imbal hasil ya, itu ngikutin banget sama pasar ya. Jadi agak volatile sekali, tiap hari juga sering ada pergerakan. Tapi kalau misal reksadana stable fund yang dimana fokusnya adalah diinvestasikan ke obligasi korporasi jangka 3 sampai maksimum 5 tahun ya, kita targetnya itu cenderung lebih stabil pergerakan harganya ya, karena tadi pergerakan obligasi korporasi dengan bunga yang cukup menarik ya, biasanya diterbitkannya lebih tinggi biasanya ya. Jadi terus kemudian juga size penerbitannya juga nggak terlalu sebanyak obligasi pemerintah. SBN, Jadi sekalinya biasanya kalau orang udah dapat obligasi korporasi akan hold terus ya. Jadi harganya lebih stabil gitu ya. Stable fund mungkin nanti kita punya fund fact sheet sudah diupload juga di website. Teman-teman refresh aja websitenya atau apa, mungkin belum nongol tapi kita sudah update kok untuk fund fact sheet terbaru di bulan Februari. Ya gitu. Jadi stable fund mungkin cocok buat teman-teman yang mau upgrade risk profile dari risk pasar uang, mau coba nih ke reksadana pendapatan tetap tapi belum siap untuk melihat pergerakan harga obligasi yang
ternyata juga volatile gitu. Mungkin juga. teman-teman nggak nyangka kan ternyata obligasi itu bisa naik turun. Jadi reksadana pendapatan tetap bisa jadi one step ya buat teman-teman yang mungkin mau mencoba ya. Jadi begitu. Oke, nextnya nih dari Benny PR. Nah ini juga banyak nih yang nanya. Banyak yang ngomong nih, saham-saham pilihannya Sukor nih naik loh, kenapa kok NAV turun? Nah, ini sebenarnya pada lihat saham pilihan Sukor dari mana nih, gitu ya. Sementara kan yang kita publish itu hanya satu bulan sekali lewat fund fact sheet. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut nih, jadi gini teman-teman, di pengelolaan reksadana saham ya, itu ada batasan yang bayar dari POJK-nya juga. Jadi dari NAV itu kita cuman maksimum untuk reksadana saham konvensional itu 10% satu emiten ya, jadi nggak boleh lebih gitu. Jadi misal teman-teman lihat di top 5 kita saham ABC gini naik gitu ya, naik 1%, 2% gitu sehari, kok Sukor Invest Equity nggak naik? Ya mungkin memang masuk top 5 tapi porsinya nggak terlalu besar sehingga berdampak signifikan terhadap NAV. Karena tentu aja reksadana saham ya bukan berarti kita cuma beli 10 saham isinya 10% semua atau cuma 15 saham ya, isinya berbagai macam saham dan sektor, dan tentunya kita harus wajib untuk diversifikasi ya di reksadana saham. Rata-rata berapa saham nih? Mungkin banyak yang belum tahu nih. Rata-rata dalam satu reksadana saham tuh kalau berapa? reksadana kompetitor nggak tahu kali Mbak ya, tapi kalau di Sukor biasanya Bos Jem ya, fund manager kita dan CEO kita ya, itu biasanya rata-rata ada di sekitar 40 ya, 40 sampai 50 saham loh teman-teman ya. Jadi bayangin ya, dari 100% kalau misal dibagi rata 50%, 50 emiten atau mungkin teman-teman ambil cuma 20 saham aja yang porsinya lumayan gede, itu cuma berapa persen. Jadi ada kenaikan 2-3% misal satu saham teman-teman ya, jadi nggak terlalu banyak berkontribusi terhadap pergerakan efek. Kecuali teman-teman ya marketnya memang benar-benar naik kencang banget, semua sektor naik ya, kemungkinan tentunya Sukor Invest Equity Fund dan equity fund reksadana saham kita ikutin trailing naik ya, terutama untuk equity fund ya, karena equity fund akan cenderung lebih trailing mengikuti indeks ya. Karena tadi teman-teman ya jangan lupa kalau Sukor Invest Equity Fund tadi ada fitur active indexing ya, lebih ngekor indeks. Nah, kalau misalnya SM ada active indexing, yang lain gimana nih? Kan kita masih ada Maxi Fund dan ada Sukor Invest Syariah Equity Fund. Bedanya apa nih? Karena banyak juga nih mungkin ya, sekarang kan lagi trending juga nih SSCF nih yang syariah nih, wah lagi di mana-mana nih kayaknya ya. Lagi terus tema yang cukup naik daun ya, yang syariah, tema syariah. Nah bedanya mungkin sepintas aja ya, karena kan kita nggak panjang nih waktunya hari ini ya. Jadi bedanya apa antara kalau yang reksadana konvensional dengan yang tadi yang syariah equity fund nih? Jadi equity fund sama syariah equity fund dan biar gampang. Ya, syariah equity fund sama Maxi itu sebenarnya mirip-mirip juga, cuman bedanya satu syariah, tapi bedanya balik lagi juga ke fitur pengelolaan dari peraturan ya Mbak ya. Kalau reksadana syariah itu per emiten tadi kalau konvensional maksimum 10%, syariah itu bisa boleh sampai 20%. Jadi gimana syariah itu bisa fokus ke beberapa saham saja dan sektor tertentu ya, sehingga kalau misal strategi kita dan view kita benar, syariah equity fund tentunya bisa naik lebih kencang dibandingkan reksadana konvensional. Karena ibaratnya pengalinya jadi 2 kali lipat. Betul, ya. Tapi perlu diingat ya teman-teman, high risk, high return. Ya. Jadi tentu aja kalau misal syariah equity fund naiknya kencang, tentunya jangan lupa ya resikonya juga kencang loh. Ya, gitu. Karena dia high concentrated betul, ya. Betul, jadi kalau misalnya yang pilihan ini sedang lagging misalnya atau sedang turun ya, otomatis turunnya pasti juga lebih kencang juga. Dan satu jangan lupa ya teman-teman, selain high concentration, ada kita juga pakai strategi namanya high conviction ya, dimana kita akan berpegang teguh sama sektor dan emiten tersebut. Jadi konstruksi portofolionya akan cenderung untuk jangka panjang ya teman-teman ya gitu. Jadi mungkin pergerakannya nggak terlalu ngikutin indeks banget ya. Oke. Nah ini ada dari atas nama Juliana Christine, cara untuk invest di Sukor langsung gimana? Jadi kita selama 4 tahun terakhir itu kita sudah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi. Jadi ada bank, kemudian ada sekuritas, dan juga ada fintech. Jadi untuk sahabat Sukor semua, silahkan dipilih nih untuk apartnya, itu bisa dilihat di IG kita ada nih ya Semin ya. Jadi kita ada di IG list apart kita atau agen penjual kita. Nanti di situ
bisa dilihat juga produk dari masing-masing agen penjual. Nah, Apert tuh apa ya Mbak ya? oh Mungkin iya, ada yang banyak belum tahu oke. nih, gitu. Apert adalah agen penjual atau selling agent. Jadi distribution channelnya Mbak ya? Betul. Jadi ibaratnya gini, kita itu sebagai manajer investasi bisa sih punya langsung nasabah langsung ke kita. Okay. Tapi kita sekarang mau konsentrasi di managingnya aja nih. Jadi kita lebih fokus banyak kerjasama ya, ya ke mitra-mitra kami ya. Kita punya mitra saat ini sudah ada 18 ya, macam-macam ya, banyak. Nah, mungkin Mbak nanya nih, gimana cara kita milih agen penjual? Wah, gimana tuh Mbak? Ya, jadi seperti halnya kita juga mungkin dilakukan pemilihan gitu ya oleh partner kita atau ada yang namanya due diligence, kita juga melakukan due diligence terhadap agen penjual kita. Jadi nggak sembarangan nih, istilahnya Sukor nggak sembarangan semua orang mau semua institusi pengen jadi agen penjual kita terima, enggak. Kita tetap milih-milih ya, siapa kita kerjasama, ke rekan penjual kami juga kita tetap lihat mereka siapa, kapasitas mereka bagaimana. Tentunya kita pingin teman-teman investasi teman-teman nyaman ya, mudah aksesnya ya, dan juga availability-nya komplit. Ya, betul. Jadi macam-macam nih yang kita review gitu ya. Jadi dari segi legalitasnya, tadi ownernya siapa, rencana ke depan. Karena kita juga nggak mau gini, teman-teman atau sahabat Sukor nih udah masuk, terus tiba-tiba somehow si apartnya itu nggak lanjut gitu ya. Nah, memang pasti ada pertanyaan berikutnya. Emang kalau nggak lanjut uang saya aman nggak? Aman. Kenapa? Karena dana ada di Bangkas Sedia. Tadi ya, teman-teman. Bukan di apert, bukan di kita, tapi ada di Bangkas Sedia. Nah, kalau sampai apertnya somehow tutup gimana? Nggak kenapa-kenapa. Jadi karena tadi semua pencatatan itu ada di Bangkas Sedia dan sekarang apalagi udah ada akses ya, akses KSEI yang bisa udah dapat ya semuanya yang email yang dari KSEI. Ya, sekarang udah bisa dilihat nih, semua jadi satu, semua manajer investasi, semua produk, nggak cuma reksadana, kalau punya saham, punya obligasi, semua udah jadi satu di situ. Jadi sudah kelihatan nih, oh ada di mana. Kalau sampai itu agen penjual tutup, silakan hubungi CS kita gitu ya, nanti bisa dilakukan yang namanya pemindahan unit. Jadi teman-teman nanti bisa mau pilih mau dipindahin kemana ya, tinggal ditransfer aja sih. Yang lain, betul. Nah itu tadi, terus ada lagi nih pertanyaan. Jadi tadi itu tentang agen penjual ya. Jadi untuk sahabat Sukor semua silahkan dipilih, kalau yang mau investasi silahkan dipilih mau ke agen penjual yang mana. Kemudian ini ada dari Dan X Rally, apakah bisa daftar atas nama anak di bawah 17 tahun? Syaratnya sekarang itu memang harus syaratnya masih sama, harus punya ID. Jadi kalau di bawah 17 tahun mohon maaf belum bisa ya, karena belum ada KTP ya. Betul. Karena kan syaratnya itu KTP, even SIM pun juga beberapa kan tidak mengakui ya. Jadi maksudnya KTP atau kalau warga negara asing ya paspor dan KIPAS gitu. Oke, terus tadi balik lagi nih, banyak juga yang tanya gimana cara milih produk yang tepat buat kita. Wah, produknya karena saking banyaknya ya, jadi mungkin teman-teman juga bingung. Apalagi nih, kalau di agen penjual nih, wah kayak supermarket gitu ya. Benar. Teman-teman udah bingung pilih agen penjual. Kemudian jangan sampai juga bingung nih mau milih invest yang mana gitu. Nah, sebelum teman-teman pilih produk investasi mana yang kalian invest ya, tentunya kalian harus kenali diri teman-teman dulu. Tujuan investasinya untuk apa, untuk berapa lama ya, dan kira-kira mau dialokasikan berapa persen dari dana yang teman-teman siapkan untuk tabungan ya, dan seperti itu. Jadi semua pasti nanya kan nih, mau di agen penjual mana pun pasti ada yang itu tanya, pasti pertanyaan pasti standar ditanya. ya. Pasti teman-teman waktu buka rekening ngisi namanya risk profile questionnaire ya. Jadi tolong dijawab ya. Jawab yang benar, jawab yang jujur ya. Banyak orang yang sering centang yang siap kehilangan modal 10-20%, padahal turun 1% langsung nggak bisa tidur gitu ya. Jadi teman-teman gitu. Jadi harus teman-teman bener jawab yang jujur sejujur-jujurnya ya. Praktekin ya, bener-bener lihat. Jadi itu balik itu kenalin diri kalian dulu ya, kemudian apakah profil risiko bisa berubah? Bisa tentunya. Apalagi teman-teman nih, saya yakin nih banyak milenial nih yang invest ya, terutama di tahun 2020. Resiko profil tuh bisa berubah banget ketika teman-teman memasuki fase hidup berikutnya. Ya, teman-teman mungkin masih muda, masih baru kerja gitu, masih bisa agresif. Tapi teman-teman once teman-teman mungkin udah
mulai tambah usia, kemudian juga punya istri, punya anak, itu mungkin teman-teman akan lebih, oh saya harus lebih hati-hati ya dalam pengelolaan duit dan sebagainya. Mungkin akan lebih milih dapat cash flow yang lebih rutin dan sebagainya. Jadi mungkin itu sebagai salah satu ilustrasi aja ya teman-teman. Atau profil risiko juga bisa berubah pada saat mengalami market crash misalnya. Betul. Contoh kayak tahun lalu, mungkin baru nyoba, tiba-tiba turun 30%. Iya, ya kan? kaget gitu, ternyata begini rasanya gitu kan, ngerasain market turun 40%, nggak bisa tidur, melek terus sampai malam, ngeliatin aplikasi tiap hari, padahal nggak akan berubah juga gitu. Apalagi Sabtu Minggu juga ngeliatin, marketnya kan tutup gitu kan, jadi gitu. Terus apalagi marah-marah tuh sama Sumin, itu kasihan Suminnya. Teman-teman, sahabat Sumin itu Sabtu Minggu tetap ini loh, aktif luar biasa. Iya. Iya, beri apresiasi buat Sumin kita. Gitu ya. Kemudian apalagi nih, tadi jadi udah profil resiko. Betul. Semua di agen penjual pasti akan bertanya. Kenapa itu diwajibkan ya? Jadi nggak cuma identitas, data diri, data pekerjaan gitu ya, KYC lah ya, know your customer ya pasti dijalankan, sama profil resiko juga ada pasti. Nah, kemudian yaitu tadi, jadi selain tujuan investasi ya profil resiko, apalagi nih? Kemudian seperti Warren Buffett bilang, selalu always know what you buy ya. Jadi sebelum kalian udah dapat tahu nih kenali diri sendirian, kalian pelajari ya mengenai fitur-fitur reksadana setiap kelas aset, reksadana pasar uang, reksadana obligasi, campuran, kemudian saham. Kalian pelajari fiturnya, bagaimana pembelian, penjualan, ini asetnya dikelolakan di mana ya, pilihan portofolionya apa, alokasinya kemana, custody-nya siapa, fund manajernya siapa, dan strateginya ke depan seperti apa. Nah itu kalian harus belajar ya, riset sendiri ya. Kemudian pasti teman-teman, saran saya misal masih bingung juga, mungkin mulailah dengan size yang kecil ya. Misal coba kan reksadana sekarang murah ya Mbak ya, ada yang 10.000 ya. Tapi coba mungkin reksadana kita kan minimum masih 100.000 ya, coba dulu 100.000 ya. Tapi jangan dianggap remeh ya, 100.000 turun 10%, cuma 10.000 gitu. Bayangin aja itu 100 juta, turun 10 juta dalam satu hari misal gitu kan, pasti teman-teman beda rasanya beda gitu, pasti langsung nggak bisa tidur gitu kan. Gitu. Jadi simulasiin itu mungkin coba ya. Jadi banyak juga ya teman-teman apart yang kasih simulasi ya. Ya betul, itu juga bagus, teman-teman juga mungkin jadi salah satu kriteria teman-teman milih apart ya, atau agen penjual ya, yang mana yang bisa kasih fitur dan ilustrasi yang baik. Kan banyak nih yang ditanya juga nih mau buat apa, terus ada kalkulatornya gitu ya, macam-macam kan sekarang. Ya itu banyak banget, canggih banget. Penting juga loh. Kenapa sih kita butuh kalkulator? Karena tadi itu kan pertanyaannya, ini mau buat apa, horizonnya berapa lama, jadi mau berapa lama dan mau buat apa. Jangan kita ngitungnya pakai harga sekarang ya dong. Betul harga sekarang untuk cuma minggu depan, namanya spekulasi ya. Gitu. Jadi kita harus fokus untuk jangka panjang. Itulah kenapa ilustrasi selalu memberikan 5, 10, 15 gitu. Gitu. Tapi itu namanya ilustrasi ya teman-teman, bukan pasti ya. Ilustrasi itu tidak pasti ya teman-teman. Jadi baik lagi resiko profile ya, kemudian juga karakteristik dan fitur dari reksadana dari berbagai kelas aset ya teman-teman. Nah tadi ada menarik juga nih, Paman tadi bilang kan coba dulu gitu. Nah pertanyaan yang sering masuk juga ke Sumin adalah cara belinya gimana? Maksudnya gini, apakah belinya berkala, bertahap, atau langsung lamsam nih di depan? Bedanya apa? Nah bedanya tentunya ya ke cash flow teman-teman. Pertama itu. Kemudian juga tentunya akan berpengaruh kepada imbal hasil ke depan ya, terutama metode apakah beli lamsam atau beli dollar cost averaging dicicil, itu akan berguna sekali ketika marketnya lagi naik turun banget ya. Karena kan begini ya teman-teman, kita nggak bisa tahu ya namanya besok itu akan terjadi apa ya. Jadi itulah kenapa kalau misal dengan nabung reksadana nyicil ya, rutin tiap bulan dengan jumlah yang kecil kan dikit-dikit makin jadi bukit, itu juga membantu teman-teman mempunyai averaging modal yang lebih stabil ya, seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika misal market turun ya, mungkin teman-teman punya modal yang di bawah, lebih bawah, jadi masih kelihatan portofolionya lebih enak dilihat seperti itu. Nah teman-teman, buat teman-teman mungkin yang penghasilannya rutin ya bulanan gitu, mungkin ini metode yang paling tepat ya. Apalagi terutama yang horizonnya lebih jangka panjang lagi.
dollar cost averaging itu masih atau DCA ya mungkin DCA, soalnya ya. banyak nih yang tulisannya cuma DCA gitu ya. Jadi Nah. kalau yang belum tahu DCA itu dollar cost Betul. averaging. Kalau lump sum cocoknya buat siapa? Buat teman-teman tiba-tiba nih emang punya duit bener-bener nganggur, ya. Kemudian pas banget teman-teman tahu nih siklus pasarnya lagi murah banget kayak bulan tahun lalu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa invest lebih agak banyakan. Tapi tetap harus untuk jangka panjang begitu. Karena kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu secara siklus pasar seperti historis, apa. Indonesia gitu ya, banyakan dari lowestnya mungkin butuh 4-5 bulan Betul, gitu ya. betul. Tapi kan kita nggak pernah tahu kalau Iya. 4-5 bulan. Kalau Iya. ternyata 2 tahun gitu misalnya ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Coba kita lihat. Masih banyak banget nih. Oke. Bagaimana? Wah, banyak banget nih yang ini pengen ada stable dari- fund ya. Kayaknya lagi trending banget nih stable fund begitu. Ini tolong untuk saya mengingatkan kembali untuk pertanyaan boleh di question box ya sahabat Sukor ya. Ini ada dari M. Hafizar, apa hukum syariahnya untuk investasi di reksadana saham? Nah, untuk Bapak M. Hafizar, ini harusnya Bapak ya, kita di IGTV-nya Sukor itu ada penjelasan tentang reksadana syariah, jadi itu nanti bisa mengacu ke sana ya, itu ada penjelasan yang lebih lengkap, jadi takutnya kita di sini nggak Betul. cukup ya, nanti atau suatu hari kita bikin lagi ya untuk yang syariah. Mungkin kita akan bikin next sesi, tapi di IGTV yang kita sebelumnya juga pernah membahas hal Ya, itu. tentang RD syariah itu lengkap kok, ada macam-macam ya dibahas ya, jadi bisa di refer ke situ ya. Kalau masih belum jelas juga bisa chat ke atau DM ke Sumin. Nah, kemudian dari Ivanurs, Sukor beli saham pakai satu broker atau banyak broker? Ini harus dijelaskan aturan juga ya berarti ya. Oke, suatu perusahaan manajer investasi tidak bisa hanya menggunakan satu broker karena ada aturannya maksimal jumlah transaksi yang diperbolehkan di satu broker, yaitu maksimal 30%. Jadi apakah kita cuma pakai satu? Udah pasti enggak. Ya, kita betul. punya banyak. Banyak sekali. Brokernya apa aja rahasia. Dan broker saham sama broker obligasi atau pendapatan tetap ya sukuk itu bisa beda ya. Mungkin aku jelaskan sedikit gimana cara kita memilih broker ya. Jadi brokernya bukan berarti kita sembarang broker teman-teman. Tetap kita lihat kriterianya ya. Apakah tadi mungkin kita punya 10 broker ya. Tentu kita lakukan peninjauan berkala dan rutin ya mengenai kapasitas broker tersebut. Ya, ada macam-macam kriterianya sih. Jadi ada macam-macam kriterianya, ada apakah dia bisa menunjang ya, apakah mereka bisa menunjang transaksi kita cukup atau enggak dengan MKBD gitu ya. Dia punya modalnya tuh cukup atau enggak. Kemudian kita lihat research-nya gimana. Terus kita lihat after sales-nya gimana, execution-nya gimana. Dan ya pricing juga of course kita lihat ya. Kan kalau barangnya sama ya kita pasti cari yang bagus ya, gitu sama lah teman-teman milih dealer ya. mobil lah, mana yang kasih servis paling bagus juga ke kita kayak gitu. Jadi kemudian juga salah satu yang paling penting adalah keakuratan dan kecepatan mengeksekusi transaksi. Itu yang paling penting. Kenapa nih? Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih. Kenapa harus akurat dan cepat? Betul. Teman-teman yang trading saham pasti juga kesel kan kalau misal input buy error gitu kan. Sedangkan kan kita dana kelolaannya besar nih dan kita harus Gak bisa sekali beli ya? Gak bisa sekali beli gitu loh. Dan juga kita ada tanggung jawab nih kepada teman-teman para investor kami ya. Jadi kita nggak boleh nih ngelakuin trading pilih harga yang telat gitu, keburu bid offernya udah hilang duluan gitu. Itu yang tadi, jadi prosesnya gimana? Ya, kemudian juga kita nggak mau nih kita ngomong ke broker, beli saham ini dia salah input ya, gitu kan kita nggak mau kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, tentunya kita akan mengurangi skor broker kayak gitu. Jadi semua kita di sini juga kita review juga nih sahabat Sukor. Jadi kita review untuk semua partner kita ya. Jadi yang tadi contohnya ada agen penjual, kita ada broker kita review. Jadi stakeholder kita banyak ya Mbak ya. Bank kustodian juga kita review. Bank partner juga kita review. Karena kan kita ada menempatkan deposito juga ya di bank-bank, terutama tadi reksadana pasar uang. Kita harus review juga nih. Jadi nggak cuma dari rate ya, kalau rate mah yang kasih gede banyak ya. Tapi kita harus lihat juga nih servisnya bagaimana. Tentu kita harus pilih bank yang aman ya teman-teman. Betul. Bank kalau bank sih kriterianya lain lagi. Mungkin panjang ya. Nanti kalau mungkin ada sesi sama Dimas ya, fund manager kita boleh teman-teman banyak. Oke. Jadi tenang aja teman-teman, pokoknya pantau terus. Kita banyak sharing ilmu untuk kedepannya.
Oke, ini aku bacakan dulu. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Tapi kayaknya waktunya tinggal dikit lagi deh, Mbak. Iya, tinggal 5 menit. Aku bacakan dulu ya. Jadi kita punya giveaway untuk 5 pemenang. Teman-teman, thank you yang udah tanya ya. Kita sediakan giveaway. 5 giveaway buat 5 pemenang yang memberikan pertanyaan terbaik. Ya. Jadi harus mengisi survei di bit.ly. Jangan lupa isi surveinya. Survei. Udah ada ya di situ ya. Untuk kasih cek di pin-nya. Ya, ada di pin ya. Oke. Teman-teman wajib isi. Karena apa? Karena pasti teman-teman pengen tahu nih. Penasaran juga ada tema-tema yang mungkin teman-teman belum kita bahas nih. Jadi teman-teman bisa masukin input ya buat kami untuk ngadain acara berikutnya. Ya. Mungkin yang belum kebalas sekarang. Betul, belum yang kebalas pertanyaannya bisa isi di survei. Ya, jadi nanti kita juga bisa untuk selanjutnya kita bahas itu gitu ya. Karena masih banyak nih kayaknya nggak kejawab tuh. Kalau kita lihat ini masih panjangnya ternyata ya. Atau mau ada satu lagi masih cukup nggak waktunya ya? Satu lagi, kan mungkin yang untuk investor pemula itu. Untuk investor pemula ya, lebih fokus salah satu reksadana atau masing-masing jenis gitu. Nah, ini pertanyaan dari Reo Audi ya. Nah, baiknya fokus satu atau dibagi ke macam-macam reksadana. Jadi sebenarnya di reksadana itu sudah memberikan fitur diversifikasi buat teman-teman. Tapi alangkah baiknya ya buat teman-teman juga melakukan diversifikasi terhadap penempatan reksadana ya. Mungkin balik lagi ya, nggak ada aturan baku seberapa persen harus teman-teman taruh ya. Mungkin setiap orang punya kebutuhan yang beda dan karakteristik tujuan investasi yang beda-beda. Jadi mungkin buat pemula teman-teman bisa coba nih satu-satu mana yang sesuai dengan profil resiko kalian ya. Cobain nggak usah banyak-banyak lah, minimum 100.000 kok reksadana itu. Jadi teman-teman melihat pergerakan naik turunnya, hasilnya seperti apa, konsistensinya seperti apa ya, bagaimana sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi balik lagi teman-teman memang harus trial and error sih. Jujur aja memang nggak bisa sembarang pilih kancing kayak gitu. Memang harus kalian teman-teman harus coba sih gitu. Nah kalau buat pemula, kalau mungkin saya bisa sharing-sharing buat teman-teman mungkin yang masih muda yang 20-an baru mulai banget. Nah itu sebenarnya teman-teman masih punya jangka waktu yang cukup panjang. Mungkin teman-teman bisa lebih cenderung agresif sedikit ya di reksadana saham ya. Dan juga mungkin buat pemula banget belum pernah kenal apa itu namanya reksadana, coba pertama kali adalah reksadana pasar uang sebagai alternatif dari tabungan kalian ya teman ya. Karena reksadana pasar uang itu mirip banget ya Mbak sama tabungan ya, menawarkan return yang lebih menarik dibanding tabungan dan kemudahan pencairan yang juga lebih menarik ya. Rata-rata di T+1 ya. Daripada teman-teman kan pasti pakai tuh namanya banyak bank digital yang menawarkan bunga deposito di lock 3 bulan, 6 bulan ya. Reksadana pasar uang nggak perlu pakai mekanisme penguncian, tapi bunganya masih bisa, imbal hasilnya masih bisa lebih menarik dibandingkan deposito yang ditawarkan bank ya. Ya, oke. Wah ini tinggal 2 menit lagi nih, banyak kan ditunggu stable fund nih di salah satu akun kita nih. Iya nih. Ditunggu ya nih, mesti di up nih ke yang apart deh. Apart kita. Diminta nih. Ini ada apart yang nonton nggak ya? Oke, ini ada yang nanya saham, kita nggak spesifik nanya saham ya. Hari ini sorry ya teman-teman, hari ini kita nggak bahas saham spesifik karena temanya hari ini lebih ke reksadana. Nah, makanya teman-teman yang penasaran sama topik-topik lainnya, pantau terus media sosial kami ya. Ya, setuju. Oke, ini apa nih? Waduh, strategi mungkin satu aja ya, strategi syariah equity fund gimana di 2021? Nah, oke, singkat aja ya. Seperti betul. 2020. Dari Rivalja. Nah, ini soalnya Hicks karena nggak kejawab nih ya. Kita jawab strategi nggak cuma Sukor Invest Equity Fund ya. Sebenarnya salah satu poin dari strategi kami di tahun ini terutama untuk reksadana saham ya. Kita melihat tahun ini kan pemulihan ekonomi ya. Siklus ekonomi juga melihat siklus ekonomi ketika terjadi pemulihan ekonomi ya, tentunya akan diikuti pertama apa? Kenaikan harga komoditas. Itulah kenapa teman-teman kalau lihat nanti di Fund Fact Sheet kita mulai banyak fokus nih ke sektor-sektor terkait komoditas. Selain komoditas apa? Tentunya sektor perbankan, consumer good dan manufaktur ya. Kenapa? Kalau misal pemulihan ekonomi tentunya dengan bunga lagi kayak rendah kayak gini ya, pembayaran cicilan yang kemarin mungkin
ngadat kemarin ya Mbak ya. Betul. Sekarang udah mulai lancar lagi, bank tentunya bisa bernafas lagi. Kemudian ya karena harga komoditi naik, tentunya itu akan timbul kenaikannya karena pulihnya permintaan ya, di mana permintaannya dari sektor manufaktur begitu. Karena daya beli masyarakat kan udah mulai meningkat, membaik ya harapannya untuk tahun ini. Jadi seperti itu. Overall seperti itu. Jadi tapi kalau di syariah equity fund karena tadi kita lebih high concentrated dan high conviction, ya kita bisa lebih fokus kepada sektor-sektor tersebut. Kalau syariah nggak ada perbankan ya di lokasi kami ya. Iya. Gitu. Jadi bedanya itu juga ya. Jadi mungkin kalau lagi BCA naik gitu ya nggak ada hubungannya sama syariah equity fund ya, karena kan ya memang nggak bisa dibeli jadi juga. Jadi kita benar gitu. lebih fokus di sektor komoditi, manufaktur, consumer good kayak gitu. Nanti mungkin kapan kita bisa bahas lebih lanjut lagi ya. Jadi mungkin next topic ya kita bisa khusus reksadana saham aja Mbak ya. Gitu. Oke. Tapi kita nggak akan bahas saham satuan ya teman-teman. Mungkin teman-teman itu ke sekuritas ya. Aset manajemen tidak memberikan rekomendasi pembelian saham satuan. Jadi teman-teman mungkin salah alamat. Oke, nggak berasa nih udah 1 jam. Jangan lupa ke bit.ly/sukorsurvey ya. Kita ada giveaway untuk 5 orang pemenang. Jangan lupa dan kasih feedback mengenai acara kami ini. Oke, sepertinya waktu sudah habis ya, Tovan, nggak berasa. Thank you ini sahabat Sukor.